Pemirsa, informasi pelaksanaan ibadah haji berikut ini didukung oleh Biro Perjalanan Haji dan Umroh Maktur. Imbauan pemerintah untuk menjaga stamina jelang beribadah haji, banyak jemaah beraktivitas di sekitaran hotel, salah satunya dengan rekan kami yang berada di kota Mekah saat ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andro, bagaimana persiapan jelang puncak ibadah haji di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggia, Ebony dan juga pemirsa, insya Allah sekitar 2 hari lagi kita akan menuju ke Arafah, puncak haji yang betul-betul dinanti jutaan umat muslim di dunia. Termasuk juga jemaah dari Biro Perjalanan Maktur yang hari ini melakukan pemantapan manasik. Ada ruang konsultasi antara jemaah dan juga pembimbing haji serta dokter untuk memantau kondisi kesehatan dari tiap-tiap jemaah. Tapi yang menarik dari pembimbing haji mengimbau agar seluruh jemaah maktur untuk mengukur kondisi stamina dan juga kadar dirinya agar tidak memporsir dalam hal ibadah di Masjidil Haram. Karena sejauh ini memang masih banyak jemaah yang betul-betul memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan, selain kemarin umroh, ada juga yang tawaf sunnah berulang kali. Selama staminanya fit, tidak dipersoalkan sama sekali. Tapi mengingat hanya 2 hari lagi menuju ke Arafah, dari Mutawif juga mengimbau agar jemaah memikirkan mengenai asupan gizi dan juga porsi makanan. Untuk hari ini sendiri, Anggia, Ebony dan juga pemirsa, jemaah dari Maktur memang mereka dipersiapkan untuk rutenya, kemudian aktivitasnya selama berada di Arafah. Insya Allah dari Maktur sendiri akan berangkat ke Arafah pada Jumat dini hari sekitar pukul 2.30 waktu Arab Saudi, lengkap sudah dengan ihram dan juga menjalankan rukun-rukunnya seperti itu. Saat ini di Mekah Al-Mukarramah, kondisi cuaca relatif masih fluktuatif karena diprediksi nanti di Arafah bisa mencapai sekitar 43 sampai dengan 45 derajat Celcius. Kami akan mengajak Anda berbincang dengan jemaah Biro Perjalanan Maktur dari program Anur, seperti apa sebenarnya persiapan fisik kesehatan mereka nanti untuk menyambut puncak haji. Assalamualaikum Bapak Ibu. Sehat Ibu Eti dan juga Bapak Bobi. Ini sebenarnya program Anur ini mereka tibanya relatif baru saja, mungkin sekitar 3-4 hari lalu tiba di Mekah. Kalau kami yang program Al-Fat datang lebih cepat, kami ke Madinah dulu, tapi kalau untuk program Anur langsung bertolak ke Mekah. Bu Eti, seperti apa persiapan menuju puncak haji, Bu Eti? Masya Allah, luar biasa. Jadi kesempatannya, alhamdulillah kita suami istri juga ada saudara-saudara kami menjadi sebuah kesenangan yang luar biasa. Jadi persiapannya juga sejak kita tahu kita bisa ikut haji ini dengan Maktur, akhirnya mulai dari pertama justru bukan bajunya tapi obat-obatannya. Jadi kayak vitamin-vitaminnya ya Bapak ya. Jadi benar-benar Masya Allah luar biasa. Jadi di sini juga panas tapi kita enjoy banget sih. Kayak kita senang banget, menikmati banget. Apapun tadi yang dikatakan oleh Mutawif, jika ada misalnya di hati sedikit ganjel, kalau bisa tetap katakan alhamdulillah tadi ya Bu ya, ketika manasik pemantapan Bu ya. Ini pasti yang terbaik. Pak Bobi bisa di samping saya? Pak Bobi. Gimana Pak Bobi? Ya itu jadi segala sesuatunya kita syukuri saja. Walaupun memang di sini kita tahu bersama suasananya cukup panas ya, tapi sekali lagi itu merupakan suatu mungkin ujian untuk kita bisa naik ke tingkatan yang lebih baik lagi. Jadi kalau kita menemui hal-hal yang sekiranya agak mungkin kurang berkenan, ya kita hanya senyum, syukuri, dan kita jawab alhamdulillah karena ini pasti yang terbaik. Punya pengalaman pribadi Pak Bobi semenjak di Mekah Pak? Ya simpel banget sih, kayak kan kita harusnya manasik ini kan di tempat yang di kayak outdoor, bukan outdoor, indoor gitu ya. Dan karena pack-nya juga, jadi kita harus melalui online. Tapi kan sebetulnya kalau kita orang Indonesia kan senang tuh kumpul-kumpul gitu. Tapi waktu kita setelah menjalani Zoom sendiri ya, online sendiri, ternyata kita bisa melakukan hal-hal lain gitu sambil kita dengerin, kita bisa mempersiapkan baju kita nanti buat di Arafah, apa-apa saja, listing-listing doa-doa kita di Arafah. Jadi
pertamanya kita kok gini ya gitu, tapi pasti ini yang terbaik dan betul adanya ya. Jadi kalau misalnya yang kemarin lagi agak flu, tenggorokannya nggak enak, nah di sini waktunya juga untuk beristirahat gitu sambil mendengarkan dari tausiah, juga ada manasik session dari Mas Pur. Jadi alhamdulillah. Ada doa khusus mungkin Pak Bobi? Ya ada sih buat kami, tentunya buat keluarga, yang pertama buat diri sendiri, buat anak istri, orang tua, dan untuk relasi teman-teman semua yang banyak kebetulan yang titip doa juga kepada kami gitu. Jadi ya ada doanya sudah kami persiapkan untuk nanti kita doakan di Padang Arafah. Berbicara soal doa, tadi dari Mutawif juga meminta bahwa doanya baik itu doa secara pribadi untuk sanak famili, bahkan untuk Indonesia juga ya Pak ya, harapannya Pak ya. Iya betul, itu juga sudah kita persiapkan untuk Indonesia, bahkan sampai ke Palestina ya, kita doakan juga. Luar biasa. Ya kalau kita sih yang jelas biasanya kita sekarang nih di handphone kita udah banyak listing-listingnya. Semoga nanti insya Allah kita bisa lancar semuanya sampai dengan nanti di Padang Arafah juga dengan golden hour-nya itu gitu ya, yang sudah disampaikan. Dan seperti suami saya sampaikan juga, Bismillahirrahmanirrahim, mohon doanya juga buat yang sedang menonton sekarang gitu ya. Semoga kita semua nanti, buat teman-teman juga di sini, bisa diberikan kesempatan untuk berhaji. Keluarga Pak yang ditinggal Pak, yang ada di Surabaya, mungkin ada pesan Pak? Iya, untuk keluarga yang kita tinggalkan di Surabaya maupun di Jakarta, ya kita mohon doanya, dan kita juga mendoakan keluarga-keluarga kita yang kita tinggalkan, dan kita semua kita titipkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sebaik-baik penjaga semuanya itu adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Pak Bobi dan juga Ibu Eti, semoga menjadi haji yang mabrur, ibadahnya lancar, dan ketika di Arafah betul-betul bisa memanfaatkan waktu ya Pak ya. Amin. Golden times selama kita di Arafah berdoa karena berada di tempat yang mustajab. Seperti itulah Anggia Ebony, gambaran dari Mekah Al-Mukarramah. Insya Allah sekitar 30 menit lagi kita akan menuju ke Masjidil Haram untuk menunaikan sholat zuhur dari sini. Saya kembalikan ke Indonesia, Anggia Ebony. Baik, terima kasih Andromeda Mercury atas laporan Anda langsung dari Mekah, Arab Saudi.